Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aldi Kusuma Wijaya dari kelas A2 Teknik Informatika dengan NIM 24024014030. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas final basis data. Dan yang pertama, definisi semantik model dan contoh gambarnya. Semantik model adalah model yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan antar data berdasarkan makna atau semantik yang terkandung dalam data tersebut. Tujuan utama dari semantik model adalah untuk menyediakan gambaran yang lebih intuitif dan manusiawi tentang data serta bagaimana data tersebut digunakan dalam konteks dunia nyata. Dengan menggunakan sistematik model, dapat lebih mudah memahami hubungan antar data, menggali wawasan dari data tersebut, dan meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam interpretasi. Dalam konteks database, model semantik berfokus pada pengorganisasian data berdasarkan konsep dan hubungan yang relevan dengan pengguna, bukan hanya berdasarkan struktur teknis. Berbeda dengan model data lainnya seperti model relasional atau hierarkis, model semantik berusaha mengaburkan batas antara data teknis dan makna dari data itu sendiri. Contoh semantik model: Entity Relationship Diagram atau ERD. Salah satu contoh yang paling umum dari semantik model adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Dalam ERD, kita mengembangkan entitas, atribut entitas, dan hubungan antar entitas dalam sebuah database. Entitas adalah objek atau konsep yang bisa dijelaskan dengan data. Contohnya adalah mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Atribut adalah karakteristik dari entitas, seperti nama, NIM untuk mahasiswa atau nama dosen, kode mata kuliah untuk dosen dan mata kuliah. Relasi adalah hubungan antar entitas. Misalnya, mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Ini menggambarkan hubungan mengambil. Contoh diagram ER. Entitas mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nama, dan jurusan. Entitas mata kuliah memiliki atribut seperti kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Hubungan antar mahasiswa dan mata kuliah adalah mengambil dengan kardinalitas banyak ke banyak atau many to many, yang artinya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Ini adalah contoh gambaran bagaimana data dan hubungan diorganisasikan untuk menunjukkan makna yang lebih dalam daripada sekedar tabel-tabel data. 2. Perbedaan normalisasi dan denormalisasi. Database. Normalisasi dan denormalisasi adalah dua konsep fundamental dalam desain basis data yang memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda. Proses normalisasi berfokus pada pengorganisasian data untuk menghindari duplikasi dan memastikan integritas data. Sedangkan denormalisasi, meskipun sebaliknya, digunakan untuk meningkatkan performa query dengan mengorbankan konsistensi dan integritas data. Normalisasi adalah proses untuk mendesain struktur basis data yang mengurangi redundansi data atau pengulangan data yang tidak perlu, dan memastikan hubungan antar tabel berdasarkan aturan tertentu. Tujuan utama normalisasi adalah untuk meminimalkan anomali pada data, seperti update anomali, insert anomali, dan delete anomali. Proses normalisasi dilakukan melalui beberapa tahapan untuk bentuk normal atau normal form, antara lain 1NF atau first normal form, menyusun data dalam tabel dengan elemen-elemen yang bersifat atomik atau tidak ada duplikasi dalam satu kolom. 2NF second normal form
memastikan bahwa setiap atribut non-primer bergantung penuh pada kunci primer, bukan hanya sebagian. 3NF atau Trinormal Form menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu ketergantungan atribut non-primer pada atribut non-primer lainnya. Keuntungan normalisasi mengurangi redundansi data dan inkonsistensi, mempermudah pemeliharaan data, dan menyediakan integritas data yang lebih baik. Namun, dalam beberapa kasus, normalisasi bisa menyebabkan performa query yang lebih lambat karena banyaknya tabel yang perlu di-join. Denormalisasi. Denormalisasi adalah proses kebalikan dari normalisasi. Denormalisasi menggunakan tabel-tabel yang telah dinormalisasi untuk meningkatkan performa query, khususnya pada operasi baca atau read operation. Proses ini mengorbankan efisiensi penyimpanan dan integritas data karena menyebabkan duplikasi data. Contoh denormalisasi data. Contoh denormalisasi adalah menyimpan informasi yang sudah ada dalam tabel terpisah ke dalam satu tabel besar yang menggabungkan banyak atribut. Keuntungan denormalisasi meningkatkan performa query, terutama pada query yang kompleks dengan banyak join, mengurangi waktu pemrosesan dan latensi, terutama pada sistem yang sangat sibuk atau real time, dan mempermudah penggunaan data pada aplikasi tertentu, misalnya laporan yang sering diakses. Namun, kerugiannya adalah kemungkinan terjadinya inkonsistensi data karena adanya duplikasi. 3. Cara kerja query. Query adalah instruksi yang diberikan untuk berinteraksi dengan database. Pada dasarnya, query digunakan untuk mengambil, memasukkan, memperbarui, atau menghapus data dalam database. Bahasa yang paling umum digunakan untuk menulis query adalah SQL atau Structured Query Language. Cara kerja query. Langkah-langkah. Yang pertama, menulis query. Pengguna menulis query dalam bentuk SQL untuk meminta informasi atau melakukan perubahan pada database. Contoh query: select bintang from mahasiswa where jurusan sama dengan informatika. Parsing query atau DBMS, Database Management System, memeriksa query untuk memastikan bahwa sintaksis dan strukturnya benar. Jika ada kesalahan, DBMS akan memberikan pesan kesalahan. Query Optimizer. Setelah query diparsing, DBMS menggunakan Query Optimizer untuk memilih strategi eksekusi yang paling efisien. Ini termasuk memilih apakah akan menggunakan indeks, metode join yang paling cepat, dan sebagainya. Eksekusi query. DBMS melakukan operasi yang diminta dalam query, misalnya mengambil data, memperbaharui data, dan lain-lain, berdasarkan strategi yang telah dipilih oleh Query Optimizer. Kembalikan hasil. Setelah eksekusi selesai, hasil query, misalnya data atau status, dikembalikan ke pengguna dalam bentuk yang diminta, biasanya tabel atau grafik. DBMS yang baik akan melakukan optimasi eksekusi query untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan dan sumber daya yang digunakan. 4. Definisi backup dan recovery. Backup dan recovery adalah dua aspek penting dalam manajemen database yang berfokus pada perlindungan data. Backup adalah proses pembuatan salinan data yang ada dalam database untuk melindungi data dari kerusakan atau kehilangan. Salinan data ini dapat disimpan di lokasi yang terpisah, baik secara lokal, di disk lain, atau di cloud. Ada beberapa jenis backup. Full backup adalah salinan seluruh database. Incremental backup adalah salinan data yang berubah sejak backup terakhir. Differential backup adalah salinan data yang berubah sejak full backup terakhir. Keuntungan backup.
Keuntungan backup melindungi data dari kehilangan, memungkinkan pemulihan data setelah kerusakan atau kegagalan sistem. Recovery adalah proses pengembalian data yang telah hilang atau rusak menggunakan salinan backup yang telah dibuat sebelumnya. DBMS biasanya memiliki mekanisme untuk memulihkan data hingga titik waktu tertentu, misalnya sebelum terjadi kegagalan. Tipe-tipe recovery. Point-in-time recovery memulihkan database keadaan tertentu pada waktu tertentu. Crash recovery adalah proses otomatis yang dilakukan oleh DBMS untuk mengembalikan database ke kondisi yang konsisten setelah terjadi kegagalan sistem. 5. Cara menjaga keamanan database. Keamanan database adalah aspek yang sangat penting untuk melindungi data sensitif dan menjaga integritas informasi yang ada di dalamnya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan database. Yang pertama, enkripsi, yaitu menggunakan teknik enkripsi untuk melindungi data, baik yang sedang disimpan, data at rest, maupun data yang sedang ditransfer, data in transit. Control access, mengimplementasikan kontrol akses berbasis peran, role based access control atau RBAC, untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Audit monitoring, memantau semua aktivitas yang terjadi dalam database untuk mendeteksi tindakan yang mencurigakan atau tidak sah. Firewall dan antivirus, menggunakan firewall untuk membatasi akses yang tidak sah ke database, serta menginstal perangkat lunak antivirus untuk melindungi dari malware. Backup dan recovery, melakukan backup secara berkala untuk memastikan data dapat dipulihkan setelah terjadi serangan atau kerusakan. 6. Perbedaan data terstruktur. Perbedaan data terstruktur dan data tidak terstruktur. Data terstruktur adalah data yang memiliki format yang jelas dan konsisten. Biasanya data ini disimpan dalam tabel dengan kolom dan baris seperti database relasional. Data ini mudah untuk diproses dan dianalisis menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS. Contohnya, data keuangan perusahaan, data pelanggan, nama alamat, dan nomor telepon. 7. Beberapa aplikasi basis data yang umum digunakan oleh mahasiswa antara lain adalah MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan SQLite. SQL dan PostgreSQL adalah pilihan populer karena bersifat open source dan sering digunakan dalam pengembangan web. Oracle dan Microsoft SQL Server lebih sering digunakan di lingkungan perusahaan untuk aplikasi bisnis. SQLite cocok untuk aplikasi kecil atau prototipe karena ukurannya yang ringan. Alasan menggunakan aplikasi basis data oleh mahasiswa. Untuk pembelajaran, aplikasi basis data dapat menjadi bagian penting dalam kurikulum perkuliahan, terutama bagi mahasiswa jurusan IT, ilmu komputer, atau sistem informasi. Mereka belajar bagaimana cara menyimpan, mengelola, dan mengambil data, yang merupakan keterampilan dasar dalam dunia teknologi. Proyek dan tugas. Mahasiswa seringkali membutuhkan basis data untuk proyek tugas akhir, penelitian, atau aplikasi yang mereka kembangkan. Aplikasi basis data membantu mereka mengorganisir data yang kompleks, serta memudahkan akses dan analisis data. Pengembangan web. Jika mahasiswa terlibat dalam pengembangan web, mereka akan sering menggunakan basis data untuk menyimpan data yang terkait dengan situs web, seperti data pengguna, konten, atau produk. Keunggulan aplikasi basis data. Organisasi data. Basis data memungkinkan penyimpanan data yang terstruktur dan terorganisir, sehingga memudahkan pencarian, pengambilan, dan analisis data. Efisiensi. Basis data membantu menghindari duplikasi data dan memastikan
konsistensi data, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengolahan informasi. Keamanan. Sistem basis data memiliki fitur keamanan yang memungkinkan pembatasan akses ke data, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Skalabilitas. Basis data dapat diskalakan untuk menangani volume data yang semakin besar, sehingga cocok untuk aplikasi berkembang. Fleksibilitas. Basis data dapat diakses dari berbagai platform dan perangkat, memungkinkan akses data yang mudah dan fleksibel. Dan memahami konsep dan penggunaan aplikasi basis data, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan mempersiapkan diri untuk karir di bidang teknologi.